Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Today is the day of the first session or activity which lasts from Friday today, then good. Of course, it is the thanksgiving to all of cause for our health and being able to join in this virtual Zoom. Of course, nothing but narration. I hope that reason can lead us to do something good. Baik, ladies and gentlemen of the international conference, both participants and ladies who will present at the on session. Allow me as the host to get the activity until I turn in the moderator to accompany our speaker today. Salawat dan greeting to the Prophet of Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang sempat join pada pagi hari ini dari beberapa yang akan presentasi artikel penelitian yang insya Allah akan dimulai oleh Bapak Syukri, ya. Tadi saya katakan Pak Syukri, cuma maaf saya salah sebut. Akhirnya Pak Syukri membenarkan, ya. Pak Syukri. Singkat saja ya. Siap. Pak Syukri, ya. Iya. Siap Pak. Baik, langsung saja. Maaf. Tunggu dulu, Kak. Baik, maaf Pak Syukri. Ya, siap. Ya. Siap. Pak Syukri mempunyai judul artikel The Influence of Competency and Compensation on Job Satisfaction Through Employee Performance on the West Sulawesi Provinsi Health Office. Itu judul artikel dari Pak Syukri. Oke. Pak Syukri silakan Pak. Saya persilakan dengan hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak host atas kesempatannya kepada kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil penelitian, yaitu dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja melalui Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Syam Syukri dengan nomor registrasi P170 2017-4. Pendahuluan yang menjadi latar belakang penelitian kami adalah sumber daya manusia merupakan hal utama dalam setiap organisasi. Semakin tinggi kemampuan pegawai, semakin tinggi pula kinerja organisasi. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan pegawai, maka semakin rendah pula kinerja organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, banyak di antara mereka mengeluh dengan tingkat kepuasan kerja.
Perbedaan kompensasi berupa tunjangan antara pegawai pusat dengan pegawai daerah, di mana pegawai pusat ini juga berkantor di kompleks kantor gubernur Provinsi Sulawesi Barat, menjadi penyebab adanya gap, adanya ketidakpuasan di antara para pegawai tersebut. Kemudian maaf pegawai Pak negeri Sukri. sipil, ya siap. Iya, silakan tampilkan screen tak, baru kita lanjut. Maaf. Silakan ditampilkan. Mananya ini deh. Aduh. Sudah muncul Pak ya? Belum Pak, belum. Oh iya, proses ya. Sudah muncul Pak? Proses Pak. Iya, oke. Baik. Atau saya ulang dulu Pak? Lanjut saja Pak. Ya, baik. Kami lanjutkan. Boleh di full screen Pak, tapi supaya peserta lebih jelas untuk melihat Pak. Iya, di bawah Pak, tapi lanjut saja Pak, tapi Pak Sukri lanjut saja. Ya ini dari sini sudah jelas. Silakan lanjut saja Pak Sukri. Bapak Ibu, mohon maaf ada kesalahan teknis. Pak Sukri meninggalkan kita di Zoom virtual. Mohon bersabar Bapak Ibu sampai kepada Pak Sukri kembali bergabung pada Zoom virtual kita. Significant impact of brand awareness and repurchase intention, but negative and not significant impact of customer satisfaction on customer satisfaction. Perceived risk has positive and significant impact on customer satisfaction, but has no direct impact on repurchase intention. The result also showed the brand awareness has no impact on repurchase intention through customer satisfaction, but perceived risk positive and significantly affect repurchase intention through customer satisfaction. For this article, for this presentation, I use two chapters. Chapter 1, we're gonna talk about background and the background of the study.
then reason for choosing the topic, reviews and related study and conceptual framework. For chapter 2, I will talk about research instrument, procedure of data analysis, finding and discussion. I'm sorry, there is something wrong with university. I will talk in bahasa maybe for the part of data analysis, finding, discussion, and something related to data. So I will try my best to deliver this article. Background of the study, penelitian ini diawali dengan data yang kami dapatkan dari pengguna dari statistita.com tahun 2018 bahwa ada 262 juta penduduk Indonesia dan 143 juta adalah pengguna internet. Sementara untuk pembeli digital ada 31,6 juta. Kemudian dapat kita lihat pada ini ada kenaikan dari tahun 2016 sampai di tahun 2019 dan diperkirakan pada tahun 2022 terus akan mengalami kenaikan. Peningkatan e-commerce Indonesia dalam 4 tahun terakhir adalah sangat besar, yaitu 500%. Di tahun 2018, ekonomi digital Indonesia berkontribusi sebesar 49%. Indonesia merupakan peringkat pertama transaksi ekonomi digital di Southeast Asia dengan nilai transaksi sebesar 27 miliar US dollar atau sekitar 391 triliun rupiah. Data kedua melalui survei Business Development Director Snapchat Asia Pasifik, 37 responden yang merupakan pembeli online di Indonesia berbelanja dengan menggunakan aplikasi Shopee. Shopee unggul dengan skor awareness 81%, mengalahkan marketplace lainnya yaitu Lazada 80% dan Tokopedia 78%. Dapat dilihat di layar. Data yang kami tampilkan adalah data dari ePrice Insight dengan data pada kuartal ketiga tahun 2019 di mana Shopee berada di peringkat kedua jumlah pengunjung web bulanan berdasarkan data yang dikumpulkan. Akan kami jelaskan mengapa data ini menjadi rujukan kami untuk melakukan penelitian di slide-slide berikutnya. Ini data yang tadi yang dijelaskan dalam pembahasan, ditampilkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar. Shopee ada 81%. Brand e-commerce yang paling digunakan juga Shopee merupakan brand e-commerce teratas, yaitu 37%. Lanjutkan dengan Tokopedia 25% dan Lazada 20%. Mengapa brand awareness penting sebagai dalam suatu bidang ilmu marketing? Alasan kami memilih topik ini adalah berdasarkan The Sprott Social Index 2019 dalam Smart Insight, dijelaskan bahwa dalam social marketers top goals, brand awareness itu memiliki pengaruh sebesar 70% dalam meningkatkan proses pemasaran. Jadi lebih tinggi dibanding dengan sales atau lead generation. Dapat dilihat pada gambar, sehingga dapat disimpulkan bahwa brand awareness ini penting dalam meningkatkan dalam suatu proses pemasaran produk. Rosit 1987 menjelaskan bahwa purchasing cannot proceed unless the customer is first aware of a product, category, and a brand within that category. Akers 1991 juga menjelaskan bahwa brand awareness is one of 4 major brand asset which add value to the product or service and or its customer. Investment in brand awareness can lead to the sustainable competitive advantage and thus to long-term value. From this definition, we can say that if we want to talk about long-term value, firstly, we have to talk about how to brand our product, how to make people aware about our product. Sehingga brand awareness menjadi variabel penting dalam penelitian yang kami lakukan. Berbicara tentang pembelanjaan secara online, kita tidak bisa terlepas dari risiko-risiko yang akan didapatkan pada saat berbelanja secara online. Seperti kita ketahui bersama, kita sadari bersama bahwa
berbelanja secara online memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan berbelanja langsung, di mana kita dapat melihat langsung barangnya. Maksud 2013 menjelaskan bahwa consumer perceived risk has been considered as fundamental concern of decision-making process during online shopping. Risk play an essential role in consumer behavior, and it makes a valuable contribution towards explaining information searching behavior and consumer purchase decision making. Sehingga penting untuk menggunakan perceived risk dalam penelitian, apalagi jika kita ingin meneliti tentang online buying atau online purchasing. Variabel ketiga dalam penelitian ini kami menggunakan, mohon maaf saya jelaskan sedikit, di penelitian ini ada 4 variabel, dua variabel independen yaitu brand awareness dan perceived risk, kemudian 1 variabel intervening customer satisfaction, dan 1 variabel dependen atau endogenous yaitu repurchase intention. Customer satisfaction, menurut Kotler, satisfaction is a person feeling of pleasure or disappointed resulting from comparing a product's perceived performance or outcome in relation to his or her expectation. So we can say that if a simple way to measure a satisfaction or calculate the satisfaction is comparing or expectation with the performance of the product, atau kita dapat mengukur secara simpel kepuasan itu dengan membandingkan kinerja produk yang kita nikmati, yang kita beli dengan apa yang kita ekspektasikan. Ketika kita memiliki ekspektasi lebih besar dibandingkan dengan kinerja produk yang kita beli, maka kepuasan bisa dikatakan berkurang. Sebaliknya, jika kinerja produk yang kita beli lebih bagus daripada apa yang kita ekspektasikan, maka kepuasan juga akan bertambah. Untuk variabel terakhir, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu repurchase intention. There are many definitions for repurchase intention concept depend on different views. For example, in service context, repurchase intention is defined as the individual judgment about buying again and designing service from the same company, taking into account his or her current situation and likely circumstance. For behavioral view, the definition of repurchase intention from Cedar define repurchase intention as the customer self-reported likelihood of engaging in future repurchase behavior. From the online purchasing view, repurchase intention refers to the subjective probability that an individual will continue to purchase products from the online vendor or store in the future. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa repurchase intention adalah kemungkinan pembeli atau customer akan membeli di masa depan, akan membeli secara berulang produk yang sama, bisa juga dalam situasi yang berbeda, namun dapat juga dengan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli produk yang sama. Untuk previous and related study, brand awareness menurut penelitian Sari dan Santika berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Brand awareness, penelitian Pradita menyatakan bahwa brand awareness memiliki pengaruh positif juga terhadap repurchase intention. Namun, Lau 2015 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara brand awareness dan repurchase intention, sementara Saputri 2016 menyatakan bahwa kesadaran merek atau brand awareness tidak berpengaruh terhadap niat pembelian ulang atau repurchase intention. Untuk previous and related study perceived risk, Amijaya dan Raharjo menyatakan bahwa secara signifikan perceived risk berpengaruh terhadap repurchase intention. To 2017 menyatakan bahwa perceived risk secara negatif dan signifikan berpengaruh terhadap repurchase intention. Namun, Rohman 2017 menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari persepsi risiko atau perceived risk terhadap repurchase intention.
Untuk previous and related studies berikutnya yaitu untuk variabel customer satisfaction dan repurchase intention, Brandy Hong and Rizky menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara customer satisfaction dan repurchase intention, sementara Yohana, Sylvie, dan Putri Ayu menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari customer satisfaction terhadap repurchase intention. Namun, Hawkins dan Mothersbaugh dalam Singaling dan Suprapto 2014 menyatakan bahwa konsumen yang tidak merasa puas pada pembelian sebelumnya tetap melakukan pembelian ulang atau repurchase dengan beberapa alasan seperti belum terdapat barang pengganti atau berbagai kemudahan dalam mendapatkan produk tersebut. Sehingga conceptual framework dalam penelitian ini as seen on the screen, brand awareness diukur dengan 4 indikator, recognition, recall, purchase, dan consumption, sementara perceived risk diukur dengan 5 indikator yaitu financial risk, product risk, delivery risk, time risk, dan privacy risk. Untuk intervening variable customer satisfaction, saya menggunakan 3 indikator, yaitu fulfillment of needs, service satisfaction, dan confirmatory of expectation. Sementara repurchase intention ada 3 variabel, desire to transact, desire to transact in the future, and also desire to recommend. Prosedur and data analysis dalam penelitian ini, desain penelitian menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif, populasi yaitu konsumen atau pembeli online di Kota Makassar dengan teknik sampling menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, di mana kami menggunakan syarat-syarat tertentu dalam mengumpulkan sampel. Pengumpulan data melalui kuesioner online dan sampel yang didapatkan yaitu 112 orang, data dianalisis menggunakan SEM dengan aplikasi AMOS 22. Dalam pengolahan data untuk responden yang didapatkan ada 189, namun responden yang tidak memenuhi persyaratan sampling ada 74, responden yang tidak memenuhi ada 74, yang memenuhi ada 115, sampel yang tidak dapat diolah karena mengandung data yang outlier ada 3, sementara sampel akhir yang bisa kami olah yaitu 112. Penggolongan sampel penggolongan responden berdasarkan jenis kelamin ada laki-laki 15 orang dan perempuan 97 orang. Profil responden seperti terlihat di layar, dari usia ada, mungkin saya langsung di bagian deskriptif dari variabel brand awareness. Di sini bisa kita lihat bahwa dari 4 indikator yang kami gunakan, recall memiliki total min yang paling tinggi sehingga bisa dikatakan bahwa recall customer dalam mengingat Shopee paling mengingat kalau diukur dari recall. Recall itu adalah ketika kita mengatakan apa aplikasi online, pembelanjaan online yang kita ingat, maka responden pada penelitian ini akan menjawab Shopee. Seperti itu dapat dideskripsikan untuk deskripsi dari variabel perceived risk seperti dapat dilihat pada layar. Mungkin akan saya langsung pada hasil penelitian. Dengan pengolahan menggunakan aplikasi AMOS 22, model yang kami dapatkan dalam penelitian ini seperti yang terlihat di layar, bahwa model awal full model dalam penelitian ini, jika kita lihat berdasarkan nilai goodness of fit, menyatakan bahwa secara full model dalam penelitian ini tidak fit. Dinyatakan di sini ada notice for group, this solution is not admissible. Artinya bahwa model ini memerlukan modifikasi untuk mendapatkan model yang sesuai dengan apa yang kita observasi. Sehingga pengujian pertama yang kami lakukan dengan confirmatory factor analysis, kami menggunakan uji konfirmatori untuk variabel exogenous, di mana dalam penelitian ini ada 2 variabel exogenous yaitu brand awareness dan perceived risk. Hasilnya dapat dilihat di sini bahwa variabel ini memiliki nilai korelasi 0,43
Dan untuk output-outputnya tidak ada yang berada di bawah 0,5 sehingga tidak memerlukan tidak perlu di-cut dari model. Untuk variabel endogenus sendiri seperti kita lihat di sini ada ada dua variabel yang nilainya di bawah 0,5, yaitu terpenuhinya kebutuhan dan keinginan untuk berbelanja, desire to transact, dan fulfillment of needs. Jadi kami meng-cut dua indikator ini sehingga hasil akhir dari variabel exogenous dapat terlihat di layar seperti ini dengan menyisakan dua indikator untuk customer satisfaction dan dua indikator untuk repurchase intention. Untuk hasil akhir full model modification dapat dilihat pada layar bahwa brand awareness secara langsung berpengaruh terhadap repurchase intention sebesar 0,72, perceived risk berpengaruh secara langsung terhadap customer satisfaction sebesar 0,97. Di sini juga hasil modifikasi mengkonfirmasi bahwa perceived risk tidak bisa dihubungkan secara langsung terhadap repurchase intention karena model akan menunjukkan hasil yang error. Jadi penelitian ini tidak dapat mengkonfirmasi hubungan direct effect dari perceived risk terhadap repurchase intention. Untuk brand awareness sendiri terhadap customer satisfaction berpengaruh min 0,5. Pengaruh ini sangat kecil, dapat disimpulkan bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh dari brand awareness terhadap customer satisfaction. Sementara untuk customer satisfaction terhadap repurchase intention, nilai pengaruhnya adalah sebesar 0,36. Result ditampilkan dalam tabel seperti yang dijelaskan pada gambar. Brand awareness terhadap customer satisfaction nilainya, nilai standardized estimate-nya 0,05 minus 0,05. Perceived risk terhadap customer satisfaction 0,96. Brand awareness terhadap repurchase intention sebesar 0,72 dan customer satisfaction terhadap repurchase intention sebesar 0,57. Jika saya ingin memberikan pendapat bahwa perceived risk is my favorite variable for this article. I have a lot to talk about this variable, but I think today is not the right time to talk about this variable. So I hope we can meet again next year in the next international conference of STIA AMCOP. So we can talk about the new concept of this variable. I hope so. Untuk hasil terakhir, brand awareness dan hubungan antara variabel brand awareness dan customer satisfaction negatif dan tidak signifikan, di mana nilai signifikansinya 0,57. Dengan demikian seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya tidak ada pengaruh antara brand awareness terhadap customer satisfaction, akan dibahas pada pembahasan nanti. Sementara untuk perceived risk terhadap customer satisfaction nilainya sangat besar, yaitu 0,96, positif dan signifikan. Brand awareness terhadap repurchase intention 0,72 dan signifikansinya 0,00 sehingga dikatakan positif dan signifikan. Customer satisfaction terhadap repurchase intention 0,357 juga positif dan signifikan. Brand awareness terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction dengan nilai indirect effect sebesar minus 0,19 dan signifikansi 0,257. Ini juga tidak signifikan dan negatif. Perceived risk terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction dengan nilai loading factor atau standardized estimate indirect effect 0,345 dengan signifikansi 0,047 positif, namun sebenarnya hampir tidak signifikan. Namun karena kita menggunakan standar 0,05, maka ini masih bisa dikatakan signifikan. Untuk Sobel test, karena di sini ada dua variabel independen, kami menggunakan dua Sobel test secara manual tanpa aplikasi dengan perhitungan manual. Nilai Z di sini dapat dilihat adalah minus untuk variabel brand awareness, nilai Z Sobel itu minus 0,826 sehingga lebih kecil, jauh lebih kecil dari Z tabel 1,96 pada signifikansi 0,05. Sementara perceived risk juga 1,296 lebih kecil dibanding
Z-table yaitu 1,96 pada signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan dari hasil ini bahwa customer satisfaction tidak memediasi pengaruh brand awareness dan perceived risk terhadap repurchase intention. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention pengguna Shopee di Kota Makassar. Penjelasannya yaitu Shopee sendiri sejak tahun 2016 menggunakan gratis ongkir sebagai tagline dari setelah di tahun 2015 hadir di Indonesia dengan tagline jual beli di ponsel. Shopee sangat memahami bahwa ongkos kirim yang mahal adalah suatu poin yang sangat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli secara online, terutama jika barang yang dijual yang diinginkan dijual jauh dari tempat tinggal konsumen, apalagi kalau kita kan negara kepulauan. Jadi ongkos kirim itu benar-benar menjadi indikator penting yang bisa mempengaruhi minat beli kita. Shopee dapat dikatakan sebagai aplikasi online shopping pertama yang menawarkan gratis ongkir yang hingga saat ini menjadi kekuatan utama Shopee dalam menarik konsumen. Sekedar informasi, kalau kita menggunakan aplikasi, bukan menggunakan, browsing di ePrice Insight, untuk tahun 2020 Shopee berada di urutan pertama online shopping yang paling banyak dikunjungi. Mengapa pengunjung online shopping merupakan nilai besar dari saya kayaknya tadi tidak sempat saya jelaskan, karena dalam konsumen dalam kegiatan belanja online, dalam consumer behavior for online shopping, konsumen itu tidak hanya didefinisikan sebagai orang yang berbelanja langsung atau membeli langsung, tetapi juga sebagai orang yang mengunjungi website tersebut. Dari kunjungan tersebut bisa saja konsumen tidak membeli secara langsung, namun merekomendasikan kepada orang lain, sehingga dapat dikategorikan bahwa pengunjung yang mengunjungi website adalah sebuah nilai penting dalam mengukur value dari online shopping tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sahid 2017 bahwa merek yang menjadi first mover akan memberikan pengaruh terhadap brand awareness produk tersebut. Konsep meminimalkan pengorbanan konsumen dalam rangka mendapatkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan untuk mencapai tujuan, yaitu memaksimalkan pendapatan produsen dan penyedia jasa jual beli online, sepertinya menjadi dasar pemikiran Shopee dalam menciptakan hubungan dengan konsumennya. Penelitian ini tidak dapat mengkonfirmasi hubungan langsung dari perceived risk terhadap repurchase intention. Mungkin dalam penelitian berikutnya kita dapat menggunakan variabel lain atau indikator lain yang dapat mengukur secara lebih jelas dari perceived risk sehingga bisa terbaca dengan jelas hubungannya dengan repurchase intention. Perceived risk dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction sebesar 0,96 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Salah satu hal yang menjadikan Shopee sebagai aplikasi belanja online yang menjadi pilihan utama oleh konsumen adalah kemampuan Shopee mengelola risiko-risiko tersebut. Seperti yang saya katakan tadi bahwa risiko itu merupakan perceived risk di sini adalah dalam penelitian kami menemukan bahwa banyak hal menarik yang bisa dikelola dari variabel itu, bahwa risiko merupakan suatu kalau bisa kita katakan sebagai suatu produk yang jika diolah dengan baik justru akan memberikan keuntungan terhadap produsen. Mungkin bisa dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Shopee dengan fitur-fiturnya hadir untuk meminimalkan peluang terjadinya hal-hal buruk yang dikhawatirkan oleh konsumennya. Perceived risk berpengaruh positif sebesar 0,345 dan dengan signifikansi 0,047 terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction. Jadi di sini perceived risk memiliki pengaruh positif, dapat berpengaruh jika melalui customer satisfaction, pengaruhnya positif dan signifikan. Kemudian brand awareness berpengaruh negatif sebesar minus 0,053 dan tidak signifikan, di mana nilai P lebih besar dari 0,05 terhadap customer satisfaction. Customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Hasil output AMOS menunjukkan hubungan positif sebesar 0,357 dari customer satisfaction terhadap repurchase intention dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05.
Hasil uji SEM dan Sobel test menunjukkan bahwa brand awareness berpengaruh negatif minus 0,019 dan tidak signifikan terhadap repurchase intention melalui customer satisfaction. Demikian pula dengan customer satisfaction, kesimpulan akhirnya customer satisfaction tidak dapat memediasi pengaruh brand awareness dan perceived risk terhadap repurchase intention dalam penelitian ini. Hasil ini mengkonfirmasi pernyataan Hawkins dan Mothersbaugh dalam Sigalingging dan Suprapto 2014 yang tadi kami bacakan di awal, bahwa konsumen yang tidak merasa puas pada pembelian sebelumnya tetap melakukan pembelian ulang atau repurchase dengan beberapa alasan seperti belum terdapat barang pengganti atau berbagai kemudahan dalam mendapatkan produk tersebut. Untuk saran yang bisa kami berikan dalam penelitian dalam artikel ini, variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel laten yang diukur oleh variabel manifest atau indikator. Jumlah indikator dapat mempengaruhi hasil pengukuran antara variabel. Untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan agar jumlah indikator yang digunakan lebih banyak agar dapat memberikan pengukuran yang lebih baik terhadap pengaruh antar variabel. Penelitian ini menggunakan analisis SEM dengan bantuan aplikasi AMOS, bahwa pada dasarnya AMOS itu sensitif terhadap jumlah sampel. Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar kita dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga dapat mengukur permodelan dengan lebih baik. Demikian presentasi yang bisa saya berikan hari ini. Thanks for the opportunity, Mr. Host. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri Rahmi. Menarik ya hasil penelitiannya. Yang kemudian ada tanggapan dari peserta Zoom atas nama Dr. Muhammad Fahmi. Kebetulan beliau agak tertarik dengan artikel yang Ibu presentasikan. Jadi saya memberi satu kesempatan untuk peserta Zoom untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silahkan Pak Dr. Muhammad Fahmi, monitor. Ya, thanks Pak Supriyadi. Ya, menarik sebenarnya dari mungkin sedikit supaya agak menarik ya International Conference di sesi ketiga ini. Tadi menarik dari hasil penelitian oleh saudari Mrs. Sri Rahmi, di mana hasil risetnya dikatakan bahwa brand awareness itu have a negative effect on satisfaction. But in theory, it said that brand awareness is getting better. Customer satisfaction will also increase. Artinya apa? Kalau brand awareness itu baik, maka kepuasan itu akan meningkat. Itu secara teori. But in result of the research, justru menghasilkan hasil yang berbeda atau justru timbal balik. Kira-kira kenapa bisa sehingga hal tersebut terjadi di apa namanya di hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Rahmi. Sekira begitu Pak Supriyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dr. Fahmi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kemudian silahkan Ibu Sri Rahmi untuk menjawab atas pertanyaan Dr. Fahmi. Silakan. Terima kasih Bapak Dr. Fahmi. Semoga Bapak di sana sehat selalu dan cepat kembali bergabung bersama kami. Bapak, di situ tadi kan saya menjelaskan bahwa brand awareness berpengaruh sebesar minus 0,5 dengan tidak signifikan. Kalau dalam bahasa yang saya pahami dapat disimpulkan bahwa brand awareness itu bisa dikategorikan tidak berpengaruh terhadap, dalam penelitian yang saya lakukan, tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kenapa tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Karena pada saat brand awareness itu proses learning terhadap sebuah produk. Jadi tidak dalam pengenalan produk itu
tidak mesti konsumen akan mendapatkan kepuasan. Mungkin perlu dengan mengkonsumsi produk tersebut baru bisa menjelaskan kepuasannya. Jadi ada proses learning dalam brand awareness itu, kita mengenal produk, kita sadar dengan keberadaan terhadap akan produk tersebut di sekitar kita, baru kemudian kita bisa dapat mengukur kepuasan. Bagi saya, pemahaman saya, tidak masalah jika penelitian kita bertentangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau teori-teori yang ada. Itu adalah kebaruan dalam penelitian saya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa dalam penelitian saya ini, brand awareness bukan merupakan pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Secara singkatnya seperti itu, Bapak. Dalam penelitian lain mungkin bisa mengkonfirmasi. Jadi justru saya menaruhkan kebaruan dari penelitian saya. Kalau penelitian sebelumnya mengatakan bahwa brand awareness yang bagus akan meningkatkan satisfaction, maka di penelitian saya menyatakan bahwa tidak mesti konsumen belum tentu mendapatkan kepuasan dengan hanya sadar akan merek tersebut. Demikian Bapak, semoga bisa menjawab sedikit pertanyaan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you very much. Thank you. Okay, good. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Fahmi atas pertanyaannya, dan terima kasih presentasinya Ibu Sri Rahmi, sangat menarik sekali ya penelitian terkait aplikasi Shopee. Jadi saya juga salah satu pemakai, peminat ataukah istilah lainnya. Jadi di mana sekarang banyak sekali pengguna Shopee ya, termasuk saya. Thank you very much Ibu Sri Rahmi for the presentation. Oke. The next, Pak Sukri. Pak Syam Syukri, monitor. Maaf. Siap, Bapak host. Iya, maaf Pak ya. Di awal sempat terputus, Bapak punya koneksi, yang alhamdulillah sekarang sudah bergabung lagi. Jadi ya, jaringan di Mamuju Pak host. Jadi begitu, naik turun. Baik, baik Pak, makasih. Kalau begitu silakan Pak, silakan tampilkan screen-nya. Ya, lanjut Pak, silakan, sudah tampil. Ya. Terima kasih Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja melalui kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama, sumber daya manusia merupakan hal utama dalam setiap organisasi. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, terutama di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, banyak di antara mereka mengeluh tentang bagaimana kepuasan kerja. Kemudian yang ketiga, terdapat perbedaan kompensasi berupa tunjangan antara pegawai pusat dengan pegawai daerah. Kemudian pegawai negeri sipil merupakan abdi negara yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan negara baik secara desentralisasi maupun secara otonomi. Tentunya ini kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Latar belakang berikutnya adalah seperti halnya organisasi-organisasi lain, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki kompetensi dan kompensasi yang sudah ditentukan bagi setiap pegawainya agar mereka merasa puas dalam bekerja sehingga loyal terhadap organisasi. Kemudian pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia agar penduduknya khususnya di Sulawesi Barat itu hidup dalam lingkungan dan berperilaku yang sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata,
serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sehingga dengan kondisi ini dibutuhkan SDM yang handal dan berakhlak. Adapun rumusan masalah, yaitu bagaimana cara meningkatkan kompetensi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja melalui kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Pertanyaan-pertanyaan penelitian ada 7 item. Apakah terdapat pengaruh antara variabel kompetensi terhadap kinerja? Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara variabel kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antar variabel kompetensi terhadap kepuasan? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara variabel kompensasi terhadap kepuasan? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh antara variabel kinerja pegawai terhadap kepuasan? Kemudian yang keenam, apakah kompetensi itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat? Dan yang kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja melalui kinerja pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun yang menjadi tujuan penelitian kami adalah untuk menganalisis bagaimana cara meningkatkan kompetensi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja melalui kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian, tinjauan pustaka, pengukuran variabel dan kerangka konsep. Di sini dalam penelitian kami ada 4 variabel, di mana ada 2 variabel independen. 1 variabel interveni dan 1 variabel bebas, dependen. Maksud saya variabel terikat. Kemudian variabel independen ini, kompetensi dan kompensasi, menurut Sutrisno tahun 2010 ada 4 indikator yang mempengaruhi kompetensi itu, yaitu yang pertama adalah pengendalian emosi, pengembangan organisasi, jaringan komunikasi, dan wawasan yang luas. Kemudian variabel kompensasi, menurut Aritonang tahun 2009 ada beberapa indikator seperti yang dapat kita lihat, yaitu upah dan gaji, insentif, tunjangan, fasilitas. Kemudian variabel kinerja, menurut Rifai tahun 2010 ada beberapa indikator, yaitu keinginan untuk berprestasi, ketekunan bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian pengembangan kreativitas. Dan variabel kepuasan kerja ini menurut ASAD 2013 ada beberapa indikator yang mempengaruhi, yaitu tentang supervisor, rekan sekerja, promosi jabatan, dan gaji. Hipotesis penelitian ada 7. Hipotesis penelitian ini akan kita uji kebenarannya pada saat kita melakukan penelitian. Dan ada 7 hipotesis yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, kompetensi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja melalui kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja melalui kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama terkait dengan desain dan pendekatan penelitian. Penelitian survei yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu, sebagai alat pengumpul data, serta pengolahan data dengan menggunakan atau pendekatan metode kuantitatif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dan waktu penelitian selama 2 bulan dari bulan September sampai dengan Oktober 2019 dengan pertimbangan kepuasan kerja pada pegawai di instansi tersebut belum
optimal. Kemudian populasi dan sampel, populasi atau pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat itu 161 orang pegawai, dan presisi yang diinginkan adalah 95% atau tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi adalah 5%, maka jumlah sampel minimum yang harus diambil adalah sebesar 115 responden. Hasil penelitian. Yang pertama, kita melakukan uji validitas. Uji validitas ini kita lakukan ke semua indikator pada variabel, yaitu indikator-indikator pada variabel misalnya dari kompetensi itu mempunyai R hitung lebih besar dari 0,176. Artinya indikator pada kompetensi, variabel kompetensi ini semuanya dinyatakan valid. Begitu pula variabel-variabel yang lain dengan indikator-indikator yang semuanya di atas nilai 0,176, sehingga indikator-indikator pada variabel penelitian ini datanya dinyatakan valid. Kemudian yang kedua, kita melakukan uji reliabilitas pada variabel. Di mana dikatakan variabel reliable ya pada variabel tersebut jika faktor match-nya itu di atas atau lebih dari 0,6. Kompetensi mempunyai nilai 0,940 yang otomatis di atas atau lebih dari 0,6, dan data atau variabel ini dinyatakan semuanya reliable. Kemudian profil responden. Profil responden ini ada 3 kategori. Yang pertama berdasarkan usia. Usia ini kelompok 26 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, dan yang lebih dari 40 tahun. Dan kelompok usia 31 sampai 40 tahun lebih banyak, yaitu 68,7% dari jumlah responden 115 pegawai. Kemudian berdasarkan pendidikan terakhir, maka peneliti mengelompokkan ke dalam 3 tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA dan Diploma 3. Kemudian yang kedua S1 dan profesi, dan yang ketiga S2 atau magister. Dan dari kelompok pendidikan terakhir ini, maka jenjang pendidikan S1 profesi lebih banyak daripada jenjang pendidikan yang lain, yaitu 56,5% dari total responden. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 39 dari populasi 115 dan perempuan 76 dari populasi responden 115. Atau kalau kita presentasikan 66,1%. Artinya jumlah perempuan memang lebih banyak di Dinas Kesehatan Sulawesi Barat. 2 kali lebih banyak dari jumlah laki-laki. Deskripsi variabel. Kita juga melakukan pengukuran tentang frekuensi indikator variabel kompetensi. Untuk variabel kompetensi ini ada 4 indikator, yaitu pengendalian emosi, pengembangan organisasi, jaringan komunikasi, dan wawasan yang luas. Dari nilai min, maka yang paling rendah adalah wawasan luas dari responden. Tentunya ini menjadi acuan untuk melakukan rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Kemudian frekuensi indikator variabel kompensasi. Itu ada 4 indikator, upah dan gaji, intensif, dan tunjangan, serta fasilitas. Dari 4 indikator ini, maka yang paling terendah adalah upah dan gaji. Ya, ini juga menjadi menjadi dasar untuk menjadi rekomendasi kepada pengambil kebijakan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian variabel pengukuran
frekuensi indikator pada variabel motivasi kerja yang indikatornya yaitu keinginan untuk berprestasi, ketekun bekerja, bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, dan pengembangan kreativitas. Itu yang paling rendah adalah bekerja sesuai SOP. Ini bekerja dengan standar operasional prosedur ternyata yang paling rendah di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Tentunya nantinya supaya dalam rekomendasi direkomendasikan supaya pegawai bekerja sesuai dengan melaksanakan aktivitasnya, melaksanakan tugas dan fungsinya, itu mesti merujuk kepada standar operasional prosedur. Kemudian yang terakhir tentang pengukuran frekuensi indikator pada variabel kepuasan, ada 4 indikator, yaitu supervisor, rekan sekerja, promosi jabatan, dan gaji. Dan yang paling terendah adalah promosi jabatan dan gaji. Ini juga menjadi catatan bagi peneliti untuk memberikan rekomendasi. Kemudian hasil analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Kemudian yang pertama, hasil analisis pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja. Di sini kita lihat bahwa kompetensi itu mempunyai hasil signifikansi 0,022, artinya masih di bawah 0,05. Apa artinya? Berarti mempunyai pengaruh positif signifikan. Diambil dari nilai beta 0,167, mempunyai hasil positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian jumlah pernyataan atau variabel kompensasi juga nilai signifikansinya itu 0,0, yang berarti di bawah 0,05. Ini juga pengaruhnya positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan hasil olah data signifikan 0,022, lebih kecil atau kurang dari 0,05. Kemudian nilai konstanta 5,068 jika nilai variabel bebas X1 dan X2 sama dengan 0, maka variabel terikat Y akan meningkat sebesar 5,068. Kemudian hasil analisa Y sama dengan 5,068 tambah 0,142 variabel X1, berarti jika X1 sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 5,068. Dan setiap kenaikan X1 sebesar 1 satuan akan menaikkan Y sebesar 0,142 satuan. Kemudian yang keempat, hasil analisa Y sama dengan 5,08 tambah 0,604 variabel X2, berarti jika X2 sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 5,068. Dan setiap kenaikan X2 sebesar 1 satuan akan menaikkan Y sebesar 0,04 satuan. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil analisis pengaruh kompetensi kompensasi kepuasan terhadap kinerja pegawai. Di sini dapat kita lihat dapat kita lihat pada tabel hasil olah data. Variabel kompetensi signifikan 0,0 signifikansinya. Kemudian variabel kompensasi mempunyai nilai signifikansi 0,336. Kepuasan kerja 0,08. Sehingga persamaan regresi dari hasil analisis ini Y sama dengan 0,856 tambah 0,599 S1 tambah 0,090 X2 tambah 0,283 Z. Pembacaan dari tabel tersebut disimpulkan bahwa dari hasil dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi kompetensi sebesar 0,0 yang berarti lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang kedua, diperoleh nilai signifikansi kompensasi X2 sebesar 0,336. Artinya nilai ini lebih dari 0,05. Sehingga kesimpulan kita bahwa secara langsung terdapat pengaruh kompensasi terhadap pegawai terhadap kinerja pegawai. Namun
tidak signifikan. Kemudian yang ketiga, diperoleh nilai signifikansi kompetensi sebesar 0,008, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan kepuasan Y terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, nilai konstanta 0,856. Jikalau nilai variabel X1 dan X2 serta variabel Z sama dengan 0, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,856 satuan. Hasil analisis X1 terhadap Y diperoleh persamaan Y sama dengan 0,856 tambah 0,599 X1. Artinya, jika X1 sama dengan 0, maka nilai Y sebesar 0,856, di mana setiap kenaikan X1 sebesar 1 satuan akan menaikkan Y sebesar 0,599 satuan. Hasil analisis X2 terhadap Y diperoleh persamaan Y sama dengan 0,856 tambah 0,090 X2. Artinya jika X2 sama dengan 0, maka nilai Y sebesar 0,85. Di setiap kenaikan X1 sebesar 1 satuan akan menaik. Kemudian yang ketujuh, hasil analisis Z terhadap Y diperoleh persamaan Y sama dengan 0,8. Akan 1,2 Baik, sepertinya Pak Syamsukri, maaf, telah meninggalkan kita yang kedua kalinya. Persoalan jaringannya bermasalah. Jadi Abdul Rauf peserta jangan terlalu ketawa dindaku sekalian. Baik, saya lanjut. Jadi ini mungkin ada kesempatan untuk bertanya bagi peserta, akan tetapi narsum yang atas nama Pak Syamsur telah meninggalkan kita, jaringan terputus. Tapi alhamdulillah kontribusi dari Mamuju yang dapat kita jadikan sebagai acuan penelitian atau penelitian yang relevan bagi peneliti lanjutan. Baik, saya kira saya lanjut saja pada narsum yang ketiga. Sebelum itu saya monitor dulu. Ibu Wildaningsi. Maaf, Ibu Wildaningsi, monitor. Ya baik, silahkan Ibu Wildaningsi. Sudah siap, Bu? Ibu Wildaningsi, maaf. Ya, ya. Suaranya, Bu, suaranya. Mohon dicek. Halo. Ya, kalau screen sudah proses penampilan, cuma suaranya Ibu yang masih kurang jelas. Tes. Monitor Ibu Wildaningsi. Halo. Tes. Ya, mungkin bisa sedikit di setel pada laptopnya kalau pada volume ya, tombol volume. Kalau Anda tidak menggunakan apa namanya alat bantu pembesar suara. Oke, baik Bu, kalau sudah siap silakan dimulai. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membawakan studi saya yang judul pengaruh pengalaman kerja dan motivasi terhadap kinerja perawat melalui perilaku teori.
untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dan sasaran utama adalah masyarakat, di mana ruang lingkup pelayanan kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat banyak sehingga banyak pihak dalam pelayanan kesehatan cukup besar. Rumah sakit sendiri merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Perawat dalam rumah sakit adalah ujung tombak dalam pelayanan kesehatan terhadap kegiatan operasional rumah sakit. Maka dari itu kinerja perawat dituntut bekerja secara efektif dan profesional dalam melayani pasien. Kinerja sendiri itu merupakan fungsi kemampuan pekerja dalam menerima tujuan pekerjaannya. Tetapi seperti yang kita ketahui dalam dunia pelayanan rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Labuan Bajo, kinerja perawat pada periode Juli sampai September 2016 itu sebesar 76,58%. Ini menunjukkan tingkat kinerja perawat masih cukup rendah, tidak sesuai dengan ketentuan PPNI yaitu 100%. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Rumah Sakit Labuan Bajo, pada saat melakukan praktek keperawatan dasar profesi pada bulan November 2017, masih banyak sebagian perawat yang bersikap tidak care atau acuh terhadap pasien atau keluarga, bahkan masih jarang senyum terhadap pasien maupun keluarga pasien jika berpapasan di blood patient. Bahkan ada perawat di ruang IGD, sebagiannya itu pada saat menerima pasien baru di IGD, sebagian perawat tidak langsung menindaki dan tidak langsung memberikan pelayanan seperti menganamnesa, mendengarkan keluhan atau melakukan tensi PTP terhadap pasiennya. Sehingga banyak para keluarga pasien atau pasien yang memberikan mengalihkan pelayanannya kurang puas. Rumusan masalah di sini itu ada 7, di mana pengalaman kerja berpengaruh terhadap perilaku caring, motivasi berpengaruh terhadap perilaku caring berpengaruh terhadap kinerja, pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja, motivasi berpengaruh terhadap kinerja, pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja melalui perilaku caring, motivasi berpengaruh terhadap kinerja melalui perilaku caring. Rumusan masalahnya ini yaitu tujuan masalahnya itu adalah untuk meningkatkan pengalaman kerja serta motivasi terhadap kinerja perawat dan juga dapat memberikan perilaku yang baik untuk dalam melayani pasien di ruang rawat inap. Ini adalah tinjauan pustakaan saya, itu ada 4 pengalaman kerja itu jangka waktu yang telah dilalui seseorang sejak menekuni pekerjaan, masa kerja dalam menggambarkan pengalaman dalam menguasai bidang tugas pada umumnya. Motivasi kerja itu adalah proses psikologis yang timbul mengarahkan individu pada perilaku guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan perilaku care itu adalah bagaimana cara memiliki makna motivasi tindakan care dan definisi sebagai tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik, memperhatikan emosi, dan meningkatkan rasa aman dan keselamatan pasien. Sedangkan kinerja itu adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok dalam organisasi sesuatu yang bertanggung jawab yang dicapai secara legal. Ibu Wilda? Halo, Bu Wilda? Wah, ini sayang ya kalau kita lanjut next pada narasumber berikutnya, karena ini sudah slide pertengahan daripada akhir. Oh, oke. Oke, Bu Wilda, bagaimana? Ya. Lanjut, Bu. Ya, silakan dilanjut, Bu. Silakan dilanjut, Bu. Jelasnya Ibu tidak meninggalkan kami. Silakan, Bu. Mantap. Motivasinya itu indikatornya ada 5 menurut Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologi,
kebutuhan rasa aman, nyaman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Sedangkan perilaku itu ada 10 menurut World 2004, mendengarkan dengan rasa perhatian, rasa nyaman, berkata jujur, memiliki kesabaran, bertanggung jawab, memberikan informasi sehingga pasien dapat mengambil keputusan, memberikan sentuhan, menunjukkan sensitivitas, menunjukkan rasa hormat terhadap pasien, memanggil pasien dengan namanya pasien. Kinerja itu ada 6 menurut Nusan 2004, pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Waktu dan lokasinya itu dilakukan pada Rumah Sakit Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo, Makassar pada bulan September sampai Oktober 2019. Populasinya itu secara keseluruhan di Rumah Sakit Labuan Bajo itu 319, tapi saya khususnya di ruang rawat inap itu 175 saya menggunakan rumus Lowell sehingga didapatkan sampel itu 122. Tapi pada saat saya melakukan penelitian ada beberapa perawat yang tidak pulang sakit semua ada beberapa perawat biasa tidak jadi hujan Haji. Ada beberapa Maaf Ibu Nisi, sementara saya setting. Oke, silakan Ibu. Maaf, kesalahan teknis tadi, silakan. Pada saat saya melakukan penelitian itu ada beberapa perawat yang sudah mengambil cuti lahir, ibu, dan yang sakit. Sehingga sampel yang saya dapatkan itu hanya 104. Hasil penelitian saya ini menggunakan hitung dengan tabel di mana setiap indikator variabel dikatakan valid jika R hitung nilai R hitung lebih tinggi dari F tabel. Uji reliabilitasnya dikatakan reliable jika alpha globalnya lebih tinggi dari cut off point-nya. Di sini reliable semua setiap variabelnya. Ini adalah profil responden. Profil responden yang menurut usianya responden itu yang lebih banyak di situ 31 sampai 40 tahun itu berjumlah 66 orang. Yang paling sedikit itu 20 sampai 25 tahun hanya 2 orang. Jadi setelahnya yang paling dominan di sini adalah perempuan 96 orang, sedangkan laki-laki hanya 8 orang. Sedangkan tingkat pendidikannya yang paling rendah itu S2 atau magister hanya 2 orang. S1 atau nurse itu yang paling banyak, jumlahnya 68 orang. Lama kerja pada Rumah Sakit Labuan Bajo Makassar itu 1 sampai 3 tahun itu 5 orang, di atas 3 tahun itu 99 orang. Ini deskripsi variabel, setiap variabel dengan indikatornya masing-masing. Yang paling banyak itu pada variabel 1 dengan indikator 2 yang menjawab pertanyaan setuju adalah 80,8 pada indikator keduanya, pertanyaan indikator 2. Sedangkan pada variabel 2 yang menjawab pertanyaan yang paling tinggi adalah indikator kelima dengan nilai 55,7 yang menjawab setuju. Sedangkan pada variabel ketiga yang caring itu yang paling tinggi menjawab, mungkin bisa dilihat dari sini semua yang paling tinggi dengan nilai rata-rata minnya. Baik, langsung saja pada koefisien jalan mundur 1. Pada pertama dengan regresi linear berganda. Pada pertama pengalaman kerja terhadap perilaku kering itu dikatakan signifikan karena nilai signifikannya itu di bawah 0,05. Di sini nilai signifikan pengalaman kerja terhadap perilaku itu 0,000. Dan motivasi terhadap perilaku itu ya
Di sini nilai signifikannya 0,025 berarti dikatakan positif karena berpengaruh positif karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Lalu model yang selanjutnya regresi linear berganda, di mana pengalaman kerja terhadap kinerja tidak dikatakan berpengaruh negatif karena nilai signifikannya itu di atas 0,05 dan motivasi juga tidak berpengaruh positif, berpengaruh negatif karena nilai signifikannya itu di atas 0,05. Yang di sini yang pengaruh positif hanya perilaku caring, di mana nilai signifikannya di bawah 0,05. Dari hasil semua hipotesis yang saya ajukan hanya 3 yang berpengaruh positif di sini, yaitu pengalaman kerja pengalaman kerja terhadap perilaku caring 0,00, motivasi terhadap perilaku caring 0,025, perilaku caring terhadap kinerja 0,00. Selain dari itu bernilai negatif semua. Pembahasannya dari hasil angket ditemukan bahwa mayoritas perawat inap Labuan Bajo di Makassar lama kerja yang cukup lebih banyak itu 99 orang atau 95,2% responden, dan perawat yang memiliki tingkat pendidikan S1 nurse sebanyak 68 atau 65,4% responden. Penelitian ini sejalan dengan teori caring merupakan esensi dari keperawatan yang membedakan perawat dengan profesi kesehatan lainnya. Watson 2015 dalam Kusnila 2015. Untuk pengaruh motivasi terhadap perilaku caring perawat di ruang rawat inap untuk Labuan Bajo dari hasil regresi linear berganda analisis, nilai beta X2-nya itu 0,192 dengan tingkat probabilitas motivasi dengan 0,025 kurang dari 0,05. Hasil uji regresi linear berganda ini buktikan bahwa hipotesis yang diajukan oleh penulis diterima, yaitu dapat berpengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap perilaku caring perawat di ruang rawat inap di Makassar. Pada hipotesis ketiga, pengaruh perilaku caring terhadap kinerja perawat. Di sini juga sudah dijelaskan berpengaruh positif. Jadi kesimpulannya di sini pengalaman caring secara parsial berhubungan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku caring di ruang rawat inap. Motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku caring. Perilaku caring secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Pengalaman kerja secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja asuhan keperawatan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Ibu Wildaningsih. Yang kemudian ada salah satu peserta yang raise hand, Andi Atala. Andi Atala, monitor. Jadi terkait dengan pemaparan Ibu Wildaningsih, ada salah satu peserta yang join yang ingin mempertanyakan atau penasaran dengan hasil penelitian Ibu. Yang terakhir, sebelum lanjut, Andi Atala bagaimana? Monitor? Maaf. Baik Pak. Bisa masuk Pak. Oh ya, silakan Dinda. Baik. Saya bicara masalah data aja Pak. Data dan analisis. Silakan Pak, maaf. Baik. Pak Kadis itu. Siap. Terkait data yang digunakan pada penelitian ini, di mana menggunakan teori Maslow, itu kan second order. Kenapa dipaksakan masuk menjadi indikator? Paling pertama, teori kebutuhan itu kan teori yang masih bisa diturunkan menjadi
sebagian indikator yang lainnya. Jadi kalau ngelihat tulisan ini bahwa motivasi itu menggunakan dimensi dari kebutuhan psikologinya dan sebagainya, tapi diuji secara langsung. Tapi ada hal yang unik bagi saya pada pengalaman kerja. Bagaimana menghitung masa kerja dengan mengasumsikan skala Likert, padahal masa kerja itu bisa tadi disampaikan ada 1 sampai 3 tahun yang berjumlah 99. Kemudian diasumsikan ke dalam Likert itu seperti apa, Ibu? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Andi Atala. Silahkan, Ibu Wildaningsi. Wildaningsi. Silakan, Bu. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya sederhana, Bu, masalah data. Data yang Ibu gunakan dalam indikator pengalaman kerja masa kerja itu, kan masa kerja bisa dihitung 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sekarang Ibu memasukkan data pengalaman kerja hasil kuesioner itu di dalam bentuk skala Likert. Bagaimana menentukan skala Likertnya dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu, Bu? Yang kedua, apakah jenis data yang Ibu gunakan ini menggunakan data rasio, data data Likert terus dibagi dalam jumlah frekuensi, atau bagaimana metodenya, Bu? Saya kira cukup jelas ya pertanyaan dari Bapak Andi Atala untuk Ibu Wildaningsi. Ya, silakan Ibu Wildaningsi. Jaringan di Papua kurang bagus, Pak. Maaf, Ibu Wildaningsi, apakah pengulangan pertanyaan dari Bapak Atala Anda dengar dengan baik? Maaf. Bisa saya kalau pengalaman kerjanya itu dia ada memang teorinya, Pak. Teorinya itu ya kan ini menggunakan statistika yang bentuknya sebenarnya kalau kita bilang endogen eksogen, Bu. Karena kan di dalam motivasi kan ada itu, Bu. Ada dimensi, bukan indikator itu psikologinya, Bu. Kebutuhan dan sebagainya dalam teori Maslow itu dimensinya, Bu. Jadi kalau mau diukur itunya, harusnya kan ada indikator dari masing-masing dimensi yang digunakan dalam mengukur motivasi. Sehingga sebenarnya tepatnya kalau memang ini dikembangkan, harusnya ada penelitian yang disampaikan tentang bagaimana pengembangannya ke depan. Karena kalau pengalaman dihitung dengan angka yang sudah jelas, terus dikasih Likert lagi, ya hasilnya tidak signifikan lah, Bu. Harusnya kan angkanya itu menjadi besar dalam numeriknya. Dan frekuensi yang dibangun itu menggunakan koma. Saya bingung kalau manusia dikasihkan koma itu bagaimana ya. Jumlah orang menjadi sama dengan koma. Hasilnya 4, 3, 7, yang menjawab sekian koma-komanya. Jadi komanya itu manusia dipersepsikan dengan koma itu bagaimana, Bu? 1/2 manusianya atau 1/2 orangnya atau 2/2 orangnya? Baik, terima kasih kepada Bapak Atala yang sudah bersabar sampai mengulangi 3 kali pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Wildaningsi. Tapi kalau saya lihat di layar, sepertinya Ibu Wildaningsi meninggalkan kita sama riwayatnya dengan Bapak Syamsukri ya.
Baik Pak, terima kasih Jadi, Pak Moderator. terima kasih Bapak Andi Atala atas pertanyaannya, tapi mohon maaf kesalahan jaringan yang Bu Widaningsi tidak bersama kita saat ini. Baik. Maaf Pak ya, maaf. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Andi Atala. Baik Bapak. Selamat siang Bapak. Baik, selamat siang. Baik, terima kasih. Narsum yang ketiga atas nama Ibu Wildaningsi dengan pengaruh kinerja perawat Labuan Baji dilihat dari motivasi dan pengalaman kerja. Narasumber yang berikutnya, jadi narasumber berikutnya ini tidak sempat join secara Zoom virtual seperti dengan narasumber pertama sampai dengan yang ketiga baru-baru putus jaringannya. Pak Moderator, tolong jaringannya diperbaiki di situ Pak. Di situ putus-putus juga Pak. Siap. Makasih Pak Andi Atala. Baik, yang kemudian baik selanjut. Oh, maaf. Mohon bersabar. Jaringan di Bandung kurang bagus, Pak. Baik, selanjut. Jadi ini narsum yang sekarang, akan tetapi mohon maaf karena beliau tidak sempat berpartisipasi secara live di Zoom virtual, akan tetapi beliau masih sempat berpartisipasi dalam bentuk video yang kita akan sama-sama saksikan atau lihat secara live di Zoom virtual kita. Untuk itu, atas nama Imade Dana, dengan judul Peran Pemerintah Penyuluh Kesehatan Terhadap Perilaku Masyarakat serta dampaknya pada kesehatan gigi dan mulut di wilayah kerja Puskesmas Durikumba, Kecamatan Karossa, Mamuju Tengah. Baik, bismillah. Tidak jelas? Oh. Oh, ada beliau. Kenapa lalu jaringan? Apa? Indonesia Raya ini. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya mungkin ini Pak Moderator. Bukan ini dia.
Yang sekarang ini. Baik, mohon bersabar. Lanjutan pemutaran presentasi dari Bapak Imade. Pak Supriyadi, videonya nggak kedengaran. Mungkin di unmute dulu Pak, supaya kedengaran videonya. Tidak kedengaran Pak Supri. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam puskesmas. Yang ketiga, berdasarkan survei pendahuluan di puskesmas Kecamatan Terosa, jarang dilakukan kejuruan kesehatan gigi dan mulut pada ibu-ibu balita di posyandu. Dan setiap ibu balita yang ditanya beranggapan bahwa gigi susu akan berganti lagi, sehingga ibu balita kurang memperhatikan kesehatan gigi dan mulut anaknya bila anak mereka tidak mengalami sakit gigi. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan nilai korelasional sebagai metode untuk menguji teori-teori dengan melihat hubungan antar variabel. Populasinya berjumlah sekitar 2.760. Nah, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan statistik profesional random sampling dengan menggunakan rumus Soflin dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%, sehingga didapat jumlah sampel sekitar 346. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Terosa, Maluku Tengah. Hasil dan pembahasannya, penelitian ini menggunakan SPSS. Sebelum dilakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji realitas kuesioner, di mana dari hasil pengolahan data masing-masing item pertanyaan pada setiap variabel mendapatkan hasil yang valid dan reliable. Hasil misalnya hasil penelitian bahwa yang pertama, pengaruh peran pemerintah terhadap perilaku masyarakat adalah positif dan signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan peran pemerintah akan diikuti oleh peningkatan perilaku masyarakat. Yang kedua, pengaruh penyuluh kesehatan terhadap perilaku masyarakat adalah negatif dan tidak signifikan. Ini berarti peran penyuluh kesehatan tidak diikuti oleh peningkatan perilaku masyarakat. Yang ketiga, pengaruh peran pemerintah terhadap kesehatan gigi dan mulut adalah positif dan signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan peran pemerintah akan diikuti dengan peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, pengaruh penyuluh kesehatan terhadap kesehatan gigi dan mulut adalah tidak signifikan bahkan negatif. Ini berarti bahwa penyuluhan kesehatan yang diberikan tidak diikuti secara langsung oleh peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
Yang kelima, pengaruh perilaku masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut adalah positif dan signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan perilaku masyarakat akan diikuti oleh peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Yang keenam, pengaruh peran pemerintah terhadap kesehatan gigi dan mulut melalui perilaku masyarakat adalah positif dan signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan peran pemerintah akan diikuti oleh peningkatan kesehatan gigi dan mulut melalui perilaku masyarakat. Yang ketujuh, pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap kesehatan gigi dan mulut melalui variabel intervening perilaku masyarakat adalah tidak signifikan. Ini berarti bahwa peningkatan penyuluhan kesehatan tidak diikuti oleh peningkatan kesehatan gigi dan mulut melalui perilaku masyarakat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku masyarakat dan kesehatan gigi dan mulut. Sementara peran penyuluh kesehatan perlu ditingkatkan dengan kemampuan penyuluh untuk bisa mendorong dan meyakinkan masyarakat. Saran yang diberikan yang bisa diberikan yang pertama, diharapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jawaban bagi pemerintah atas kurangnya capaian dari program-program pengembangan kualitas layanan kesehatan. Yang terakhir, diharapkan penelitian lain mengembangkan variabel yang berbeda. Nah, sekian, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi by video oleh Bapak Imade Dana dan partnership. Yang kemudian langsung saja video yang kedua sekaligus yang terakhir menjadi presentasi pada sesi pertama siang hari ini. Lanjut kepada Ibu Nilma. Ibu Rosdiana, maaf. Ibu Rosdiana. Patients' loyalty through patient satisfaction in inpatient unit at Datu Pancetana General Hospital, Bone Regency. Patient's loyalty is the patient's commitment to be faithful in using hospital services in the future when health services are needed. Wijayanto said loyalty is a manifestation of customer satisfaction, where satisfied customers will make repeat purchases in the future and tell the others what they feel. Several research results concluded that tangible has a significant effect on loyalty. Darusman said that assurance has effect on loyalty. Ciptono said that satisfaction has a positive effect on loyalty. The question is, what's wrong with patient loyalty at Datu Pancetana General Hospital? One of the performance indicators in the hospital inpatient unit is the value of the BOR. BOR, or bed occupancy rate, is a value that indicates the rate of use of beds in inpatient hospital units. The higher the bed occupancy rate means the higher the bed utilization and vice versa. According to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, in Abdullah 2018, the ideal BOR parameter value is between 60 to 85%. In the BOR graph of the Datu Pancetana Hospital, it shows that in 2017, the BOR value was 13%, then increased to 82% in 2018, then decreased to 17% in 2009. The comparative data on the BOR value of the three hospitals in Bone district showed that the Datu Pancetana Hospital had a lower BOR value than the other two competing hospitals. Besides that, in several studies, there are controversial views regarding the effect of tangibles and satisfactions on loyalty. For the example, Gunawan, Jati, and Sewo concluded that tangible has an effect on loyalty, but Hastuti and Nasri and Darusman concluded that tangible has no effect on loyalty.
Dewi, Hasan, and Putra concluded that satisfaction has an effect on loyalty, but Anderson et al. Concluded that satisfaction has no effect on loyalty. The formulation of the problem in this study is how tangible and assurance influence patients' loyalty through patient satisfaction. The research questions in this research are: first, does tangible affect patient satisfaction? Second, does assurance affect patient satisfaction? Third, does tangible affect patient's loyalty? Fourth, does assurance affect patient's loyalty? Fifth, does patient satisfaction affect patient's loyalty? Sixth, does tangible affect patient's loyalty through patient satisfaction? And seven, does assurance affect patient's loyalty through patient satisfaction? The aims of this research is to analyze the effect of tangible and assurance on patient's loyalty through patient satisfaction. The study consists of two independent variables, namely tangible and assurance, and patient's loyalty as the dependent variable, and patient satisfaction as an intervening variable. This research conceptual framework describes the correlation model between independent variables, either directly or indirectly, through intervening variables. The hypotheses of this research are: the first, tangible has a positive and significant effect on patient satisfaction. The second, assurance has a positive and significant effect on patient satisfaction. Third, tangible has a positive and significant effect on patient's loyalty. Fourth, assurance has a positive and significant effect on patient's loyalty. Fifth, patient satisfaction has a positive and significant effect on patient's loyalty. Sixth, tangible has a positive and significant effect on patient's loyalty through patient satisfaction. Seven, assurance has a positive and significant effect on patient's loyalty through patient satisfaction. The design of this research is survey research with a quantitative approach. This research was conducted at the inpatient unit of the Datu Pancetana General Hospital Bone Regency, which is located at Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanitiriata, Kelurahan Biru, Bone Regency, from June to August 2020. The population in the study were inpatient at Datu Pancetana General Hospital, Bone Regency. The sample was obtained using the Slovin formula with confidence level 5%. Sample criteria includes willingness to be a respondent and have been treated or assisted in inpatient in the inpatient unit. The sampling technique is probability sampling with simple random sampling technique. Data analysis in this study is path analysis using ESPSS version 24, AMOS 20, and Sobel test. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires online. The data collection stage consists of 4 steps. Firstly, create a questionnaires format using Google Form. Secondly, data preparations includes collecting cell phone number data from inpatient medical record files, input data into spreadsheets on Google Drive, creating a link of questionnaires using epi.whatsapp.com, URL decoder/encoder, and bitly.com. Thirdly, send the questionnaire link via WhatsApp web. And lastly, receiving responses. Until the end of the study period, there were 110 responses received, so that the researcher concluded that 110 respondents were willing to become respondents.
The validity test in this study uses the product moment correlation method. An instrument is declared valid if the R count value is more than R table. The results of the validity test show that all indicators of research variable have R count more than R table, so that it is said that all indicators are valid. The reliability test in this study used the Cronbach alpha method. The question item is declared reliable if Cronbach alpha value is more than critical 0.6. Reliability test results show that all variables have a Cronbach alpha value more than 0.6, so it can be said that all variables are reliable. Descriptive analysis on tangible variables shows that overall indicators of tangible variables are in the very good category, with the highest average on the neatness of the officers and the lowest of the completeness of the equipment. Next, the result of descriptive analysis on the assurance variable show that all indicators are in the very good category. The highest average score is the competence of officers, and the lowest is credibility. The result of descriptive analysis on patient satisfaction indicate that the highest average score is doctor services, and the lowest is inpatient facilities. Based on the result of the path analysis model test, it is known that all direct effects have a positive path coefficient value, and the greatest effect on loyalty is patient satisfaction, namely 0.38 points or 38%. To determine the significance of each variable seen from the p-value, if the p-value is smaller than 0.05, then it is said to be significant. In this regression weight table, where this table shows that all direct effect of research have a p-value smaller than alpha 0.05, it can be concluded that all direct effects are significant. The hypothesis of the direct effect: first, tangible has a positive and significant effect on patient satisfaction. The second, assurance has a positive and significant effect on patient satisfaction. Third, tangible has a positive and significant effect on patient's loyalty. Fourth, assurance has a positive and significant effect on patient satisfaction. And fifth, patient satisfaction has a positive and significant effect on patient's loyalty. Based on the results of testing the model in this study, it was found that the correlation value between the independent variables, namely tangible and assurance, was quite large, namely 0.80 or 80%. The results of this study are different from those suggested by Parasuraman et al. In Haryono and Wardoyo, which state that the correlation between dimension of service quality consisting of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy is weak. And some resources state that the intercorrelation between independent variables in the 5-dash quality dimension not to be considered. On the other hand, Setiawan and Ritonga suggest that several other researchers found a fairly high correlation between the independent variables on the 5 dimension of service quality, and this correlation is considered quite important. The magnitude of the indirect effect is shown by the standardized indirect effect table, where the tangible effect on patient's loyalty through patient satisfaction is 0.212 points, while assurance for patient loyalty through patient satisfaction is 0.139 points. To determine the significance of the indirect effect, we use the online Sobel test. Sobel test value is shown in this Sobel test table. Based on the hypothesis test on the indirect effect, it can be concluded that
The first, tangible indirectly has a positive and significant effect on patient's loyalty through patient satisfaction. Second, assurance indirectly has a positive and significant effect on patient loyalty through patient satisfaction. The conclusion of this research are, first, if tangibles increase, patient satisfaction also increases. Conversely, if tangibles decrease, patient satisfaction also decreases. Second, if assurance increases, patient satisfaction also increases. Conversely, if assurance decreases, patient satisfaction also decreases. Third, if tangible increase, patient loyalty also increases. Conversely, if tangibles decrease, patient loyalty also decreases. Fourth, if assurance increases, patient loyalty also increases. Conversely, if assurance decreases, patient loyalty also decreases. Fifth, if patient satisfaction increases, patient loyalty also increases. Conversely, if patient satisfaction decreases, patient loyalty also decreases. Sixth, patient satisfaction is able to mediate the tangible effect on patient's loyalty. Seven, patient satisfaction is able to mediate the effect of assurance on patient's loyalty. That's the end of my presentation. I hope you enjoyed that. Thank you very much. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta virtual Zoom pada hari ini, baik dari pemateri itu sendiri, atas nama Sri Rahmi, Syamsukri, Wildaningsi, maaf Ibu Wildaningsi, Bapak Imade Dana, yang terakhir Ibu Rosdiana. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini. Baik, jadi pada kesempatan hari ini yang kita mulai dari pagi tadi sampai dengan masuk waktu zuhur, kita akan lanjut pada sesi kedua atau sesi inti pada pukul 13.30 yang kemudian narasumber kita dari Malaysia, insya Allah kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom yang berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Saya selaku host Supriyadi beserta rekan kerja Panitia International Conference pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Maaf ketika ada salah atas pengucapan saya dan seterusnya, baik dari saya maupun dari pemateri. Selamat siang, salam sejahtera, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.